Pak kemarin yang akun Instagramnya dihack atau diretas orang seperti apa sih? Kasusnya sekarang perkembangannya seperti apa? Kasusnya sekarang lagi masih tahap penyelidikan, dan pengacara aku juga sekarang lagi bener-bener pengen nangkep orang yang udah nge-hack Instagram aku. Ya apa ya, udah jalan berapa ya, udah jalan 5 hari saya nggak pakai Instagram. Tuh bener-bener luar biasa, udah nggak bisa upload kegiatan-kegiatan yang biasanya kayak gitu. Intinya saya juga lagi ngincer banget sih siapa yang bener-bener berani ngeretas Instagram saya. Tapi dampak dari akun Instagramnya dihack atau diretas itu dampak ke Claranya seperti apa sih? Dampak negatifnya, Dampaknya apa sih? Maksudnya kayak dicap orang yang enggak atau seperti apa? jadi ya dengan nominal yang 500.000 1 juta itu, jadi dihargain segitu ternyata saya gitu. Jadi orang yang ngerti nggak ngerti itu, percaya nggak percaya ya, emang saya dinilai seperti itu gitu. Dampak negatifnya banyak sih, termasuk keluarga saya gitu. Jadi saya udah apa ya, awalnya sebenarnya mau pulang sih ya, mau pulang bulan April awal tuh saya mau pulang. Berhubung keluarga saya tahu berita kayak gitu dan kita udah jelasin tapi nggak percaya, ya sudah, saya tuh sempat apa ya, nggak diakuin gitu di keluarga. Apa ya, sempat ada pikiran untuk menghapus nama saya di kartu keluarga. Sampai gitu dampak keluarga tuh. Kenapa maksudnya sampai kesel kayak gitu keluarga? Ya karena saya dinilai di Jakarta tuh ternyata nggak berkarir gitu. Ternyata Malah kayak jual diri gitu. Sampai gitu orang tua ngomong. Gitu. Nah, soal karir sendiri pasti ada dampaknya juga dong setelah kasus ini dong. Pastilah untuk karir. Saya lagi nggak terima off air dulu sampai saya benar-benar udah klarifikasi, benar-benar bisa menyadarkan semua orang bahwa itu emang benar-benar diretas, bukan karena itu saya yang bikin story-nya atau saya yang berulas seperti itu. Nggak mungkin loh mas, 500.000 1 juta tuh nggak mungkin banget, karena kita kebutuhannya aja lebih dari itu gitu kan. Cuman ya untuk menyadarkan semuanya itu nggak mudah gitu, harus benar-benar klarifikasi terus ya pastinya, biar mereka sadar semua. Tapi benar-benar nolak tawaran off air gitu ya. Kenapa sih? Karena saya takut aja sih, takutnya namanya orang kan mas, nggak semuanya bisa nerima kejadian kayak gitu kan. Takutnya saya ketika manggung tadi lempar batu lah, apalah, soalnya ini beritanya nyebarnya tuh luar biasa. Saya juga nggak nyangka bisa seheboh ini gitu beritanya itu. Makanya saya bilang ke Mas Sony untuk off air dihentikan dulu untuk sementara waktu, mungkin sampai April pertengahan saya baru bisa. Tapi setelah kasus peretasan itu kalau nggak salah ada off air lagi satu ya. Ada off air lagi di itu ATV. Pas di daerah itu pernah dapat perlakuan yang enggak? Iya pasti. Apa itu? Dua semangka ditolak untuk manggung di Subang mau di mana. Sampai radio pun tuh ngomong sama kita itu. Kita kan sempat visit ya. Mas, Dua Semangka sebenarnya nggak boleh manggung di sini gitu. Kenapa? Ya karena ada penolakan dari warga, apa nggak tahu, entah warga entah siapa nggak ngerti. Tapi tetap dipaksakan untuk tampil di situ gitu. Dan ternyata setelah tampil di situ nggak lama kemudian, selang berapa jam ada berita baru yang Mas Sony baru lihat, ternyata kok pas foto saya yang ditaruh di korannya itu ya, media online-nya itu, pas foto saya kelihatan celana dalam, padahal kita nggak pakai celana dalam loh mas, aku pakai short, dan itu jelas-jelas nggak mungkin tuh kelihatan karena kita benar-benar aman pakaiannya gitu. Just itu yang bikin aku ya ampun segininya ya gitu loh. Ternyata aku nggak, ya sedih sih mas, rasanya sedih ya. Ketika karir naik aku digitukan gitu. Tapi ini kan kasus ini ada saat karir Dua Semangka juga lagi naik juga kan. Iya. Terus Pak Ari juga memilih untuk nggak off air dulu. Tapi siap nggak sih untuk misalkan nggak laku lagi di industri dangdut itu, industri musik dangdut? Gimana? Nggak laku lagi di dangdut itu. Kenapa? Siap nggak sih? Siap apa nggak? Nggak siap. Kenapa emang? Nggak siap banget, karena kita tuh ngebangunnya susah mas. Jujur aja kalau Clara pribadi tuh dari kecil Clara bangun karir ini nggak main-main. Sampai Clara tuh pernah diculik, dibohongi sama di Jakarta, pernah dibawa keluar pulau sama orang bilangnya produser karena itunya. Ceritaku panjang mas sama di Jakarta. Nggak mudah untuk mencapai sebuah ya seperti itu, nggak mudah gitu. Banyak banget yang harus dicapai, apa ya, dia dijalanin gitu, sakit-sakit. Oke, terakhir mungkin ke depan kan
kalau misalnya udah bisa dipakai lagi Instagram, lebih berhati-hati nggak sih? Pasti lebih hati-hati, dari email, dari password semuanya udah rencana aku mau bikin yang benar-benar aman gitu ya, supaya nggak diretas lagi gitu. Karena aduh, kalau misalkan bikin baru lagi itu susah mas. Susahnya gini, emang sih gampang ya kalau misalkan untuk narik fans atau followers gitu, cuman banyak juga endorse yang belum aku up di Instagram aku gitu. Gak banyak banget, jadi itu yang konsekuensinya di situ sih.